Tapi kalau kita bicara yang mana supaya sudah suara kita kedengaran. Yang ini biasanya bisa yang ini kalau bicara kalau posisinya nanti dinyalain ya. Bisa dari sini bisa pakai speaker juga. Oh. Baik, assalamualaikum. Majelis hakim akan memasuki persidangan. Hadirin yang berdiri pada ini udah masuk. hadirin di persidangan untuk kembali. Terima kasih. Bapak dan Ibu, tolong di persidangan kita menjalankan kepada kita saya. Ya, biar kita persidangan dengan tertib. Terima kasih. Sidang dicabut, sidang dibuka kembali dan dinyatakan. Assalamualaikum hadirin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, baik, terima kasih. Saya cek dulu identitasnya Habib. Nama lengkap Muhammad Rizik bin Sayyid Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab. Betul? Lahir di Jakarta tanggal 24 Agustus 1965. Jenis kelamin laki-laki, bangsa Indonesia. Tempat tinggal Petamburan Jalan Petamburan 3, RT 02 RW 04 nomor 83 Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Agama Islam, pekerjaan guru agama Islam, pendidikan SMA. Betul Habib? Betul. Betul ya? Baik. Sekarang dalam persidangan ini, di sini ada penasihat hukum, Habib ya. Ya, Betul Habib, ada penasihat hukumnya? ya betul. Ya. Saya punya
punya penasihat hukum dan sudah saya berikan surat kuasanya. Ada surat kuasa. Ya, saya cek dulu surat kuasanya. Ya kan? Ini berdasarkan KTA. Di sini penasihat hukum Habib, yaitu namanya Muhammad Islam. Makanya data SHM PHD, Pagitawan Maknan SHM dan seterusnya dari kawan-kawan. Jumlahnya berapa? Ada 45 lebih, Pak. 85. Ya. Di sini ada 85 yang tercatat atau terdaftar di surat kuasa Habib. Betul itu Habib? Ya, Betul ya. ya sesuai nama-nama yang tertera dalam surat kuasa yang sudah saya tanda tangani. Ya baik. Ini kartu advokatnya juga ada. Apa mau dilihat atau sudah cukup? Cukup ya, ya orang sudah mengenal semuanya. Baik, Habib diajukan ke persidangan oleh penuntut itu karena didakwa, ya. Ini surat dakwaan penuntut umum ada di sini. Apakah Habib juga sudah menerima surat dakwaan jaksa penuntut umum? Sudah. Sudah. Baik ya, aku lebih jelasnya. Dakwaan Sudah dakwaan dibaca oleh penuntut umum. sudah saya terima, sudah saya baca dan sudah saya siapkan eksepsinya. Baik. Baik, baik Ibu. Ya. Baik ya. Sebentar, saya izinkan bicara. Ya. Ini dari awal sudah mengalami kendala dalam proses kami berproses ini. Sekarang pun kami tidak mendengar apa yang dilakukan oleh klien kami. Tidak terdengar sama sekali. Dan aturan KUHP mewajibkan terdakwa hadir di ruang sidang. Pertanyaan sekarang, apakah kantor Baris Krim Mabes Polri itu sudah jadi pengadilan di ruang sidang? Ya. Karena ruang sidang bukan di ruang lain. Nah, kami minta jaksa penuntut umum bertanggung jawab atas hal ini, mengapa terdakwa tidak bisa dihadirkan ke dalam ruang sidang. Itu bukan ruang sidang, itu ruang Mabes Baris Krim Polri. Dan kendalanya kita tidak mendengar apa yang dimasyarakat tadi oleh klien kami, sehingga kami tidak bisa mendengarkan itu. Klien kami di sana juga secara formal terlihat tidak didampingi penasihat hukum. Jadi tidak ada hak-hak dari terdakwa untuk mendapatkan hak hukumnya. Saya harapkan, kami minta penzoliman ini tidak berlarut-larut dan tidak diperpanjang. Kami minta sidang menjadi sidang normal biasa saja. Nah. Karena kalau alasan COVID, di depan kerumunan banyak sekali. Kalau alasan COVID, kemarin di Maumere banyak sekali kerumunan. Kalau alasan COVID, kemarin di Pamekasan ada kerumunan oleh pejabat-pejabat negara. Ya. Kami minta sekali lagi dengan hormat, supaya sidang ini menghadirkan terdakwa dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur hari ini juga. Majelis Hakim mohon izin, Majelis Hakim, saya terdakwa mohon izin menyampaikan sesuatu. Ya, silakan. Ya, terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh penasihat hukum. Saya meminta saya dihadirkan di persidangan sebab Ya, baik ya. Baik ya. Kalau begitu yang pertama dulu kami ya. Baik. Jadi yang pertama kami tanggapi dulu mengenai
suara yang tidak terdengar itu, kalau suara saya bisa didengar nggak dengan jelas? Di sana nggak ini. Tidak pakai mic pun kita mendengar. Baik, kalau begitu kami akan mulai suara dari sana bisa dan kita dengar di sini. Ya. Interupsi, majelis hakim yang mulia. Majelis hakim, terdakwa mau menyatakan pendapatnya. Coba dulu sini dulu. Ini problem nih. Kita sidang lagi nih, harus diperbaiki dulu audionya dari sana. Ya. Kadang-kadang tidak bisa sidang, kita akan nggak didengar suaranya dari sana terang. Gitu ya. Oke, baik. Ya, masih ada yang disampaikan hari? Ya, jadi begini majelis hakim, saya mau menyampaikan alasan kenapa saya minta dihadirkan, karena sidang melalui online ini terlalu tergantung pada sinyal. Sementara sinyal di sini kurang baik, gambar terkadang terputus dan suara juga sering terputus. Bahkan saya tidak jelas mendengar, apa yang disampaikan oleh yang hadir di persidangan, dan ini sangat merugikan saya. Jadi sekali lagi, online ini sangat merugikan karena terlalu bergantung kepada sinyal, dan sinyal sering terputus, itu membuat gambar dan suara juga terputus. Di samping itu saya dalam keadaan sehat walafiat dan saya siap hadir kapan saja di persidangan. Ya, baik ya. Jadi saya sekarang ini kami coba benahi audionya biar bisa terang yang dari sana. Kalau suara saya terang di sini, sangat terang. cuma yang suaranya habis dari sana ini yang tidak terang. Nanti tadi ini ada teknisi kami sudah. Tidak jelas, saya tidak jelas. Interupsi, maaf, saya tidak jelas. Saya tidak jelas apa yang disampaikan. Ya baik. Ya, yang jelas kami tidak akan lanjutkan sidang kalau tidak terang suaranya ya. Oke, ini saya sudah konsultasi tadi dengan teknisi IT yang ada di sini. Ini kami minta waktu lagi ya, berikan waktu kepada petugas untuk memperbaiki audionya. Ya. Baik Habib ya, sebentar lagi dulu. Ini petugas teknisi IT akan memperbaiki perangkatnya dulu biar suaranya bisa terang dan jelas kita dengar di sini. Gitu ya. Ini kita skorsing lagi nih sidangnya, berikan kesempatan kepada petugas IT untuk memperbaiki perangkatnya. Sidang skor. Pipis lagi. Suara tidak jelas. Begini stop. Di sini bawa kita ke pengadilan. Kita sehat. Nanti kalau itu lagi. Penetapannya online untuk majelis. Makanya sekarang kita protes. Ya bisa. Kalau majelis merintahkan bawa kita bawa. Baik, kita minta dibawa. Suara-suara Ini penetapan sidang online. Itu kok jaksa bisa maju ke hakim nggak ada penasihat hukum? Katanya kan ada beberapa sidang. jaksa. Bicaranya apa? Harus berdua. Dua pihak. Audien fakta. Jangan nyolong sendiri. Apa hakim tadi bicara apa? Tadi ngomong apa tadi? Jaksa bicara apa? Enggak, saya minta dibantu biar dengar suaranya. Terima kasih. Kami diingatkan. Tadi mungkin kawan jaksa kalau kami dia. Ya, dikasih laptop di situ biar nanti suaranya terdengar. Tidak masalah suara dia. Ya Pak. Sebaiknya dihadirkan saja saya di persidangan. Faktanya ada beberapa persidangan yang menghadirkan terdakwa. Tidak perlu ada diskriminasi semacam ini. Saya tetap minta dihadirkan dalam gedung pengadilan, ruang sidang.
Diskusi aja. Udah dua nanti. Tapi kalau di gedung pengadilan kan berdebat menjaksa. Suaranya. Iya dong. Berdebat menjaksa ya. Nah, berani dong. Bisa. Teman di sana nelfon, suara dari sini kecil katanya. Apa speaker di sana, apa speaker di sini? Ini kan ini jadi sorotan nasional. Ini kan bukan sidang biasa. Oh, sistemnya kurang bagus kayak gitu. Oh, Munarman tadi. Saya ketemu tuh sidangnya Sekian Tanjung. Sini kali. Apa Pak Kartini kayak itu? Ada Pak Kartini. Pak Kartini ada. Terus Kalau begitu manja kita maju dikit lagi. Manja kita maju dikit lagi. Kayaknya solonya tuh kayaknya sih. Beb, halo, Beb, Akbib, halo, Akbib, Beb, DHL, Beb, DHL, Cek 1 2. ya, Beb, Mau Mbak. Anak takbir 3 kali tadi nggak didengar. Terbukti nggak kedengeran. Jadi terbukti nggak dengar. Pengunjung sidang juga punya hak masuk, berarti punya hak dengar. Kita mau setting dulu Pak. Ini ada ini juga. Ini juga. Ya ini biar kena semuanya maksudnya gitu. Beb, assalamualaikum, Beb. Semua pengacara perjuangkan agar saya dihadirkan di sidang. Agar saya dihadirkan di sidang. Assalamualaikum, Beb. Ya. Waalaikumsalam. Yang mana? Pencet. Halo, halo. kendalanya nggak kedengeran. Sidang online Iya. nggak mungkin sidang online tuh. Hanya rekayasa aja yang bisa kalau sidang online. Terakhir ada Ini undang-undangnya ini udah lewat. Zolimnya berlanjut-lanjut ini. tadinya pakai ini. Saya sama pertama. Berhenti. Halo, halo. Berhenti zolim. Berhenti zolim. Jangan dilanjutkan zolim. Ini nasib orang. Kameranya dapat semua nggak kita? Kan jangan seenak-enak yang saya. Coba pengacara ada dengar? Sampai sini. Pertanyaan. Nah, kita jaga. Pengacara ada dengar? Testing pengacara ada dengar suara saya? Ya, ini pengadilan. Katanya suara kita misalkan kurang jelas. Ini yang panjang ya. Ini speaker di sananya ya. Iya. Testing. Halo. Haji Munarman. Ada dengar suara Haji Munarman? Haji Munarman ada dengar suara? Dari hutan? Posisinya ada di
Kalau habis kan enggak, nah baru dibenerin. Nah ini diitiin lagi. Nanti ditambahin. Nanti ditambahin. Nah, di sininya ya. Ini kan ada di sini gini kan kayak gini. Atau enggak lebih deketin lagi. Dibuka lagi. Ini kalau ini jadi Haji Munarman dan kawan-kawan, ada dengar suara saya dari Reskrim Mabes Polri? Halo, Haji Munarman. Haji Munarman, Haji Mehdan. Udah mentok nih dari situ. Ada dengar suara saya? Halo, testing. Aduh. kawan-kawan. Masih hadir di sana. Biasa sih nggak mau datang ke sana. Ayo dah bareng kita berangkat. Kenapa Pak suara Habib? Halo, Pak Gito, dengar suara Haji Munarman? Bukan di hantu, suara di sana. Di pengadilan, kedengaran di Pak Sugito, Pak Munarman, ada dengar suara? Habib Rizik. Baris krim. Ya, testing. Habib Rizik di sini. Suara terdengar, Habib. dengar nggak, Beb? Ya, mulai terdengar, baru mulai terdengar. Oke, siap, Pak. Terima kasih, Pak Habib. Tolong disampaikan nanti kepada hakim. Ini sidang menjadi sorotan nasional bahkan Beb, internasional. ditunggu di ruang sidang ini, Beb. Siap. Ya, Bapak, saya minta dihadirkan di sidang. kita lagi cek sound biar kedengeran semuanya, biar enak. Saya cek sound dulu dengan baris krim. Sebentar ya, Pak. Ini tes apa jaksa yang ngomong? Halo, baris krim. Halo, baris Ya, di sini. Habib Rizik di sini. Oh, benar. Assalamualaikum, Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya. Ini sidang terlalu banyak perkara, jangan tolong dihadirkan lagi. Karena besok ini tidak terjadi. Besok ini tidak terjadi terus, terjadi perkara teknis terus tidak terjadinya. Cuma satu harus dihadirkan Dari dia suara dari sini bukan dari sini.
Tes, baris krim tes. Halo Pak. Tes, baris krim tes. Tes. Coba lagi Pak, coba lagi. Tes. Tunggu Pak. Gimana? Dengar suara? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Coba jarak saya pahami. Jarak dari apa? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Terdengar. Suaranya bagus? Tunggu. Bagus, Bu. Ya. Tes. Satu, 2, 3, 3, 2, 1. Dengar, Bu? Lagi Mas, lagi gede. 1. Tes nih, Mike. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Suaranya nggak jelas, Bu. Baris krim. Tes. Ya, bagus. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tes. Penuntut umum belum gini. Izin Bu, di unmute dulu Bu, itu Bu. PN Timur. Baris krim dengar suara saya dari PN Timur. Baris krim tes suara. Tes. Baris krim. 1, 2, 3, Baris krim. 3, 2, 1. Tes. Baris krim. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tes. Oke, baris krim terdengar suara, silakan. Suaranya bagus, Bu. Cukup kedengaran, Bu. Tes 1, 2, 3, 3, 2, 1. Dengar. Secara sedikit. Udah yang bagus hadir lagi. Iya, nggak bisa. Kita tetap protes. Suaranya terputus, terada. Begitu sering storing. Cek.
Sabrina. Cek suara Mas Arga. Kami bagus menerimanya. Oke, kami di sini sementara menerima dengan jelas. Terima kasih. Testing pengacara. Testing pengacara. Apa ada dengar? Testing pengacara. Ya, ada. Lagi di mute, Pak. Ya di mute. Suaranya mute. Udah. Sama tuh. Hanya silang nih hari gagal nih. Siapa yang datang? Jadi mau apa lagi di sidang? Ada lagi di sidang. Kita kalau kita itu unsur kemanusiaan. Kondisi psikologis beliau juga sangat berbeda ketika ada di sini dan di sana. Kalau secara prokes 19, logika hukum, dalam medis, kan ada pengajaran peralatan. Ini punya keterangan sendiri. Akan kita dikawal, percaya sama demokrasi. Jaksa, suara kalian dikawal, tolong didengarkan. Umat Islam semua orang dikawal, tolong didengarkan. Jangan Anda mau intervensi oleh kedoliman. Ingat anggota kita lagi sama ini bukan sumber yang penuh pada perbuatan jahat. Sesungguhnya orang yang menyiksa, membuat susah, membentak orang-orang beriman. Baik laki-laki maupun perempuan, Anda memperoleh perbaiki tempat Anda neraka jahanam sekarang. Nanti akan sampaikan ke kita. Nanti sampaikan ke kita. Kami akan dan saya tidak bisa berbicara Bapak, saya hanya menyampaikan ada acara ini berjalan. Kenapa bicara? Sebelah sini jaksa. Sebelah sana sama itu bisa. Dari barisan. Ini ada. Aku udah bikin sekitar. Harga. Ya, Bang Andri. Jelas suaranya? Saya bisa dengar nih. Jelas. Coba lebih keras lagi. Coba suruh ngomong deh. Kenapa? Bentar Pak, izin Pak, tes suara Pak ya Pak. Oke. Haji Munarman, pengacara, testing suara para pengacara. Apakah suara saya terdengar? Habib Rizik di sini. Pengacara
pengacara. Ini sudah tidak memenuhi syarat persidangan. Pengacara, coba komunikasi. Semua sudah berjalan. Pengacara, coba komunikasi. Tidak benar. Ini bukan nasib seseorang. Maka harus dengar dengan jelas. Jangan sampai kita tidak mendengar dengan jelas. Ini bisa masalah memutuskan nasib seseorang. Jangan buat naik dengan sandiwara seperti ini. Tolong dihadirkan saja. Iya, ada suaranya. Tes baris krim. Ya, Lebih keras, Pak. Atau ngomong? bagus. Jauh karena yang tadi mute. Ya, suara jaksa bagus, suara pengacara enggak ada. Maksudnya dari speaker, jadi jauh dengarnya. Nah, suara dia bagus di sini. Iya. Pak Andi, Bu Sabrina, Bu Sulfia. Jelas, Pak. Jelas. Terima kasih. Tinggal pengacaranya coba. Satu-satu kan siapa? Mestinya jaksa sama pengacara kompak, minta hadir Habib. Kan putusannya di hakim. Iya, di hakim. Oh, cocok. Assalamualaikum. Itu udah Cok, kedengaran jelas nggak Cok? Cek. Kedengaran nggak Cok? Jadi jelas nggak yang Komisi Judisial Majelis Hakim Bang Andi, untuk dihadirkan? teman-teman JPU, oh lagi di mute juga, sama di mute semua. Nggak bisa ngomong mereka. Udah jelas nggak suara tadi di kertasan? Masih lama ada? Jelas kalau yang dari sini jelas. Tapi yang dari sini kan jelas ya, lemah banget ya. Lemah banget ya. Yang kesananya lemah ya suara kesananya. Ini suara kelihatan. Ini lagi nggak ada suara semua, di mute. Kayak aja. Ya maksud Ana kan aku sih pengacara jaksa nggak kooperatif aja, sama-sama minta ke hakim lebih elegan. Di sidang di sana aja. Kalau soal COVID kan kita jaga jarak, kita pakai masker. Lagi pula kan Anda di tengah-tengah, dari jaksa jauh, dari hakim jauh. Lu pakai APD gitu semua. Iya. Jadi aku itu. Kan bisa. Kemarin sidangnya Dirjen Napoleon Bonaparte langsung hadir. Kan tetanggaan di bawah. Iya, ini bisa hadir. Kenapa Pak Irjen bisa hadir, Anda nggak bisa? Jadi jangan ada diskriminasi. Kayaknya itu hakim lagi musyawarah kayaknya. Dan kita sudah tulis surat ke Mahkamah Agung, ke Komisi Yudisial, ke Majelis Hakim dari beberapa waktu yang lalu minta dihadirkan. Kalau begini bisa bubar dan sidang. Dia lagi musyawarah apakah dibawa atau enggak gitu kan? Ya, mudah-mudahan dibawa putusannya langsung berangkat sudah. Kalau kata ketua majelis bawa kalau online. Kita berangkat. Kita sidang online karena Ada yang bawa mobil. Kan hampir penamburan dulu. Jadi ini pengadilan jadi sorotan nasional, internasional. Jangan sampai nanti kita ditertawakan. Kalau kita kan JPU ini melaksanakan penetapan kan bukan sembarangan sidang. Ini kan sidang kan semua nyorot, semua tokoh nyorot. nasional internasional mungkin. Iya,
ini jadi sorotan nasional dan internasional. Jadi kita harus kerjakan secara elegan, terhormat. Oh, udah pengacara jaksa udah sepaham, tinggal hakim aja. Yap. Jangan hakim lebih nelfon istana. Gue jawab banyak di pengadilan. Masa ada di mana? Kalau ini Yalah punya. Oh, ada para Ketiri, ada tuh. ada. CS saya. Udah saya. Obat Midan ya? Ya, ada Pak Hendra. Ya teman-teman kita aja Pak Obat Midan. Iya. Pak Mahendra Data jarang tampil ya? Ada sana. Iya, dia lagi agak proses. Tes Bareskrim. Bareskrim. Saya nggak ngerti. Tes. Tes Bareskrim. Tes. Coba lagi Pak, maaf Bareskrim. Ya, tes. Jelas ya Pak? Tes. Tes Bareskrim. Pikir kan? Bareskrim. Tes. Dia feedback gitu. Iya. Ini buat bicara aja, Pak. Izin, Pak. Tes. Ini speaker kan? Berarti kalau ngomong nanti sini berarti. Sebenarnya dari sini bisa Ini juga bisa ngomong nih. Bisa juga sini kan? bisa Itu jelas di sini. Tes. iya, lebih jelasnya di sini, Pak. Iya. Pas pakai speaker. Gua susah ngomong. Habibnya kasihan. Sono aja ke pengadilan. Ke pengadilan kan santai, ya kan? Berdebatnya lebih enak. Tes. 1 2 3 3 2 1 tes. Lagi mute. Oh, di mute. Oh, tuh Hakim datang. Hakim bingung mana? Konten atau enggak? Gambar masih ini. Gambarnya lain. Tuh, sinyal itu mah. Ya, nggak bisa. Kalau itu nggak bisa dibenerin, itu tergantung. Dicabut, sidang dibuka kembali dan dinyatakan terbuka untuk umum. Tes. Assalamualaikum Habib, apakah suara saya sudah dapat didengar secara jelas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru saya dengar. Ya. Bagaimana bisa didengar suara Habib sini? Bisa didengar suara Testing. Habib? Sekarang kalau tadi dari Palestina terdengar, sekarang hukuman majelis hakim Suara putus-putus majelis hakim. Ini anunya suaranya. Menggema dan putus-putus. Tes. Ada mic-nya tadi. Tes. Tes audio. Tes. Bisa dulu. Tes. Ini yang terang. Tes suara. Tes. Kita mencoba memulai lagi Habib. Mudah-mudahan ini suara bisa terdengar secara timbal balik ya. Suara Habib juga bisa terang di sini, suara saya juga bisa terang didengar di sana. Ya, ulangi, apakah suara saya dapat didengar secara jelas dan terang? Saat ini terdengar, tapi agak menggema.
Ya, kita ulangi ya. Masih bergelombang. Bergema. Ya. Kalau yang penting bisa didengar secara jelas. Halo. Ya. Ya, saya dengar. Terdengar Habib ya. Suara majelis hakim saya dengar. Bisa didengar, baik. Alhamdulillah. Kalau begitu bisa kita lanjutkan ya. Nanti petugas akan membenahi ya. Ya. Oh, belum dibuka ya. Ya, kalau memang suara nggak bisa terdengar secara jelas, sidang tidak akan kami lanjutkan. Makanya kita coba dulu ya. Kalau memang sekarang sudah bisa, belum bisa, belum terdengar suara saya, bisa, saya dengar ya. Jelas ya, itu udah terdengar itu. Ya, baik. Kalau sekarang sudah bisa terdengar dengan terang, sudah ya. Ya, jadi nanti berikutnya kita beri kesempatan juga petugas membenahi karena ini kan sifatnya mendadak, ini baru diketahui seperti ini. Ya, selama ini kan bisa kita mungkin kalau di rutan tempat lain mungkin audionya nggak bagus, di sana mungkin yang belum bisa bagus nyambung dengan di sini, karena ini selalu dipakai sidang juga seperti ini. Tapi sekarang suara saya sudah bisa didengar dengan jelas kan? Sudah bisa, ya. Tadi ada beberapa hal yang dibahas, tidak hanya masalah teknis. Pertama, bahwa persoalan ini masalah yang yang kemudian kami mencoba lagi, karena tidak mudah, bahkan kami membuat tulisan ternyata dari Suara pengacara saya tidak dengar. Suara hakim tadi sangat jelas, tapi suara pengacara saya tidak dengar dengan jelas. Ada hal lain lagi yang sudah disampaikan dengan saya, bahwa yang kedua, persoalan ruangan bahwa terdakwa harusnya hadir di ruang persidangan. Pertanyaannya adalah apakah Barreskrim sudah menjadi ruang persidangan? Apakah sudah ada ketetapan dari Mahkamah Agung terkait hal itu? Jika memang tidak, tentu ini melanggar hukum acara. Kalau HPUH kita jelas menyebutkan bahwa terdakwa harus di ruang persidangan. Jika alasannya adalah ketiga, bahwa itu adalah podcast, bukankah banyak hal dilakukan? Kalau Habib Rizik hadir di antara kami di tengah, jarak kami bahkan lebih jauh. Artinya apa? Terlalu dipaksakan. Kenapa harus sidang online? Sekali lagi yang mulia, ada tiga hal kali ini. Pertama adalah persidangan online ini terlalu dipaksakan karena jauh dari kesederhanaan, jauh dari cepat, biaya murah dan seterusnya. Bahkan kami dibuat hari ini sekali lagi seolah-olah kami kehilangan indera yang lain, harus saling menulis. Kami harus menulis, tidak bisa mendengar kami harus menulis karena kami juga tidak bisa mendengar. Yang kedua, bahkan di dalam ruangan ini pada saat yang mulia berbicara kami memang mendengar, tetapi itu sangat berdengung yang mulia. Artinya apa? Jangankan di sana, bahkan di dalam ruangan ini saya itu tidak jelas. Kami mohon sekali lagi, kami mohon dihadirkan Habib Rizik untuk kita bersidang, dan kendala-kendala teknis ini kalau memang tidak bisa diatasi, tidak perlu dipaksakan karena kita bisa harus konten. Saya pikir itu yang mulia. Terima kasih. Ya, baik, satu-satu dulu ya, saya tanggapi satu-satu dulu, kita melangkah satu-satu ya. Yang pertama dulu ini masih audio, suara dulu yang saya mau perjelas. Sampai sekarang belum bisa, suaranya belum bisa terdengar.
Ya. Sebentar dulu ya. Saya minta dulu. Jangan dulu masuk ke situ. Ini masalah suara dulu. Kalau suaranya ini sudah clear, baru kita melangkah lagi ya. Saya nggak masuk dulu ke situ karena nanti berdebat ini nggak jelas suaranya ya percuma juga ya. Nanti seperti orang misu berdebat nggak jelas apa isi perdebatannya. Ya. Jelas ya. Bagaimana? Ini jaksa mungkin juga bias juga nanti sebenarnya tidak jelas. Tapi bisa terdengar dengan jelas nggak? Tidak jelas. Tuh. Bisa nggak hari ini atau harus ini masalahnya? Balik. Nanti di sana melihatnya benar. Begini aja. Jadi kan Pak bergelombang dia apa sangat atau kita yang kalau memang nggak bisa suaranya membawa iya chatnya masih matikan nggak? yes jadi bagaimana Pak Alex ini caranya mau mati gimana? Ini udah mati nih, kalau biru udah hidup. Mana saksi nanti tambah susah. Kayak remote. Yes. Kalau pakai mic begini terang nggak? Sudah kedengaran? Tapi kalau suaranya seperti ini bisa lanjut kita ya. Baik. Kemudian Habib, suara saya sudah bisa didengar? Suara Pak Hakim sejak tadi terdengar, tapi suara pengacara sama sekali tidak terdengar tadi. Coba penasihat hukum bicara di situ bisa nggak? Coba disapa dulu. Tidak terdengar. Kalau saudara jaksa kurang jelas. apakah Terdengar, kurang jelas. di sini kita jadi tapi apakah terdakwa terang ini kepentingan terdakwa mendengarkan surat dakwaan di muka persidangan bukan cuma diberikan. Sudah, kalau sudah terima semua, dan tapi ini soal pembacaan apakah didengarkan oleh terdakwa atau tidak. Saudara jaksa penuntut umum, saudara kewajiban menghadirkan terdakwa dalam ruang persidangan. Hak terdakwa untuk menghadirkan di ruang persidangan. Anda berkewajiban menjalankan itu. Tugas undang-undang. Sebentar dulu. Ini bicara jangan noise. Bicara satu-satu dulu supaya jelas. Sekarang kayaknya undang-undang tentukan saudara jaksa penuntut umum.
Coba dulu ya sekarang penuntut umum dicoba siapa Habib, bisa kedengaran nggak suaranya di sana? Ya. Kami tidak mendengar. Kami Assalamualaikum. Habib Rizik. hak terdakwa untuk hadir dalam sidang. Tidak ada ketentuan undang-undang yang membolehkan terdakwa hadir dalam sidang. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum. suara jaksa Habib. terdengar, suara Dengar hakim suara terdengar. kami, Habib. Hentikan kezaliman, jangan menunjuk keterangan saksi penuntut umum. Habib. Ya. Coba dulu ya. Assalamualaikum. Habib, berarti berlaku suami. Dengar, Habib. Suara kami, Habib. Semua ada Dengar. kalau kesuamian itu Habib mendengar suara kami. tidak bisa. Wajib Habib. wajib wajib. Mendengar ya. Terdengar. Suara jaksa Terima kasih, terdengar. Habib. Kami tidak dengar. Kami tidak dengar. Suara pengacara tidak terdengar dengan jelas. Suara penasehat hukum saya tidak ada yang terdengar dengan jelas. Suara putus-putus, mendengung, dan gambar juga sering berhenti. Ya. Bukan main-main, ya, nanti bersaing dalam kita. Oleh karena saya mohon dengan saat saya sebelum salah satu pengacara kuasa hukum mundur, kita mundur semua. Sebentar dulu. Ini kan sidang ini adalah sidang yang terhormat untuk menentukan apakah terdakwa yang diajukan di sini bersalah atau tidak. Ini sangat penting sebagai terdakwa ini. Ini sangat penting sekali. Kalau ini diabaikan, yang rugi adalah terdakwa. Sampai sekarang nggak jelas ini apa bersalah atau tidak. Sang terdakwa ini sudah dirugikan berulang-ulang kali. Jangan sampai dilanjutkan kerugian itu. Haknya untuk mendapatkan keadilan melalui hakim sini itu mesti dipenuhi. Jangan sampai hak yang sudah dirampas itu dilanjutkan perampasan hak itu. Inilah tujuannya kita menegakkan keadilan. Bukan untuk merugikan terdakwa, bukan. Kita sepakat itu. Cuma caranya terdakwa hadir. Kalau salah satu kuasa hukum tidak hadir, maka kita semua akan keluar dari ruang sidang ini. Kalau terdakwa tidak dihadirkan. Ya, baik ya. Jadi itulah saat suaranya bisa banyak ya, tapi ini ada masalah ini. Itu. Kalau memang suara saya Habib Rizik dari Mabes Polri mohon izin bicara. Ini berkesimpulan, ini dalam teknis ya. Ketika kita ngomong, majelis hakim ngomong, jaksa ngomong, terdakwa ngomong, kan berlanjut. Karena kita tidak bisa keluar, tidak bisa kita atur lalu lintas persidangan. Saya minta izin bicara. Kita tidak bisa diatur oleh majelis hakim. Tidak boleh. jadi gimana? Karena merugikan kita. Persidangan sesuai dengan undang. Kita mesti dengar dong suara hakim, suara jaksa, suara Undang-undang lebih tinggi kedudukan daripada atasan. saksi. Nah, gawat ini kalau sidangnya begini. Ya. Ya, gitu. Kalau kita punya apa namanya berkasnya aja segini. Sidangnya repot. Apa kan? Tadi apa? Majelis Hakim, mohon izin untuk bicara. Majelis Hakim, Habib Rizik mohon izin untuk bicara dengan Majelis Hakim yang terhormat. Ya, silakan. Silakan. Ya, mohon izin sebentar semua yang ada dalam ruangan sidang. Saya dengan tulus, ikhlas dari sanubari yang paling dalam sangat berharap kita tidak berdebat lagi agar saya dihadirkan dalam ruang persidangan. Sebab ada 5 alasan yang ingin saya sampaikan. Pertama, online ini suara tidak jelas dan sering putus, gambar pun sering terhenti, bahkan hanya bergantung dengan sinyal, dan setiap saat teknologi ini bisa disabotase. Itu alasan pertama. Jadi online ini akan sangat-sangat merugikan saya selaku terdakwa. Yang kedua,
Kalau alasannya COVID, kita bisa lebih memperketat, yaitu tentang protokol kesehatannya. Apakah dengan jaga jarak, kemudian masker dan lainnya. Kita sama-sama bersepakat untuk menjaga protokol kesehatan. Kemudian yang ketiga, faktanya ada beberapa tokoh kemarin ini pada saat sidang dihadirkan, seperti Bapak Irjen Napoleon Bonaparte. Nah, jadi kalau ada tokoh yang bisa dihadirkan dalam sidang, kenapa saya tidak? Nah, ini kan jadi diskriminasi. Kita sama sepakat tidak boleh ada diskriminasi perlakuan di dalam persidangan. Kemudian yang keempat, faktanya juga, saya saat ini tidak berada di pengadilan, tapi berada di Mabes Polri. Saya ingin berada di ruang sidang pengadilan, bukan berada di Mabes Polri. Dan yang terakhir, yang kelima, kita sepakat bahwa sidang saya ini tidak boleh menjadi sidang abal-abal, karena ini menjadi sorotan nasional dan internasional. Kalau kita berdebat seperti ini, kemudian ada diskriminasi, ada pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan, ini akan mempermalukan. Dan ini bisa mempermalukan cerminan hukum Indonesia di dunia internasional. Jadi saya minta sekali lagi, kita hentikan perdebatan. Saya mohon kepada majelis hakim yang terhormat, majelis hakim yang mulia, bisa mengambil keputusan yang arif dan bijak, hadirkan saya. Kalau memang tidak bisa dihadirkan di sidang kali ini, dihadirkan di sidang yang akan datang. Harus dihadirkan. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Ini jadi sorotan nasional internasional. Seluruh dunia ini sedang menyorot kita. Sedang melihat majelis hakim, sedang melihat jaksa, sedang melihat pengacara. Nah, apakah kita ingin mempertontonkan suatu sidang yang tidak bermutu, yang tidak berkualitas? Nah, saya menginginkan sidang ini berkualitas, sidang ini berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih. Baik, makasih Habib. Jadi saya sudah merespon, saya memperhatikan itu. Makanya tadi ini kami skor sidang hanya untuk memperbaiki audio atau suara di persidangan dan di sana. Kami tidak akan melanjutkan sidang kalau memang tidak bagus suaranya, kalau tidak terang suaranya. Makanya ini selalu berkali-kali saya tanya. Kalau memang demikian, kami untuk hari ini terpaksa sidang tidak bisa kita lanjutkan dengan alasan audio ini tidak terang, tidak jelas gitu ya. Yang jelas kami berusaha menyidangkan perkara ini dengan sebaik-baiknya. Intinya begitu. Karena tempat inilah terdakwa untuk mencari keadilan. Itu ya. Inilah tempat yang terakhir itu. Makanya kita bersungguh-sungguh untuk menjaga kualitas persidangan ini. Apa yang disampaikan Habib tadi itu, kami tetap menjaga itu. Ya, terima kasih. Sebagai informasi majelis hakim, sebagai informasi, butuhkan waktu dulu. Sebagai informasi majelis hakim, kami sudah melayangkan surat ke Mahkamah Agung, ke Komisi Yudisial, dan juga ke majelis hakim sendiri permohonan untuk menghadirkan terdakwa dalam ruang persidangan. Ya. Kemarin sudah kita kirimkan. Saya sangat berharap permohonan tersebut bisa dikabulkan. Nah, kalau itu bisa dikabulkan, saya sampaikan terima kasih banyak. Jazakumullahu khairal jaza. Insya Allah sidang ini akan saya ikuti sampai selesai dengan sebaik-baiknya. Ya. Dan saya yakin kehadiran saya di ruang persidangan, insya Allah itu akan lebih mempercepat proses. Karena di sini tadi aja pengacara bicara saya nggak dengar. Padahal saya punya hak untuk mendengar apa yang disampaikan pengacara, apa yang disampaikan jaksa, apalagi nanti pada saat mendengar saksi-saksi. Wah, repot kalau ada kualitas suara semacam ini. Mohon maaf majelis hakim, mohon maaf sekali lagi, tolong permohonan kami dikabulkan, hadirkan saya di persidangan. Nah, mudah-mudahan semoga majelis hakim semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik dan hidayah. Amin. Selesai dengan sukses dan berkah. Itu saja. Ya, makasih ya, makasih Habib. Jadi saya kira sudah cukup ya, sudah cukup lah. Untuk sekarang ini sidang kita tidak bisa lanjutkan karena saya tetap kami tidak akan sidang kalau tidak bagus, tidak jelas, tidak terang suara kita semua. Ya, baik dari sidang.
prinsip dalam peradilan pidana amat itu adalah tanggung jawab kompensasi. Yang kedua, banyak soal yang disampaikan oleh terdakwa adalah yang lain bisa. Gimana kalau saksi-saksi nanti ngomong? Bisa yang banyak. Ya, baik sudah. Ya. Baik ya. Jadi baik ya, sidang kami tunda hari Jumat. Hari Jumat tanggal berapa ya? Mohon izin majelis, Ya. Mohon izin majelis. Cukup karena kita ini hanya membaca dakwaan. Insya Allah hari Jumat saya bisa dihadirkan. Amin. Izin majelis. Kita tunda jam berapa? Mohon izin majelis. Kami diberi kesempatan juga untuk berpendapat juga majelis menyambung. Hanya pembacaan dakwaan saja. Tidak di tengah jalan. Hari ini juga kita membacakan dakwaan. Saling menghargai. Saudara berbicara, jaksa diam. Sekarang jaksa bicara, saudara diam lah. Saling menghargai gitu ya. Bagaimana bisa sidang kalau tidak saling menghargai? Ya sudah, silakan lanjutkan. Dan sebelumnya terdakwa dan penasihat hukum sudah menerima dakwaan kami. Kemudian komunikasi persidangan ini dengan hakim ini terdengar dan lancar. Kalau bisa kami bacakan juga dakwaannya hari ini. Sudah diam dulu. Ya, saya kira diam dulu. Ya, ini penasihat hukum yang saya hormati, diam dulu lah ya, supaya kita ini jelas apa yang mau disampaikan. Kalau saling jauh begitu nggak jelas apa yang disampaikan ini. Jadi tadi permintaan dari jaksa penuntut umum, ya sangat berat memang sebenarnya, terpaksa kita tidak bisa lanjutkan sidang ini karena persoalan suara yang tidak terang. Di sana Habib tadi sudah menulis juga tidak mendengar dari sini ya. Itu adalah masalah di kami ini, perangkat ini, dan akan diperbaiki oleh teknisi. Karena ya, jadi saya mohon bersabar semuanya, dan Habib tetap jaga kesehatan di sana. Ingat bahwa disinilah tempat saudara untuk mencari keadilan. Itu ya, ini tempat terakhir ini. Jadi kita berusaha terus untuk melaksanakan sidang dengan baik ini. Baik, jadi sidang ditunda hari Jumat tanggal 19 Maret ya, jam 9:30 gitu ya, dimulai jam 9 ya kalau dalam Mahkamah Agung itu. Baik, jadi Habib tetap dalam tahanan. Sidang ditunda dan akan dibuka kembali pada hari Jumat tanggal 19 Maret. Sidang ditutup.